perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Kita harus menjamin keamanan Israel. Itu sama aja kayak tadi, orang ngerampok, lalu kemudian kita bilang semua masalah akan selesai kalau andaikan kita bisa menjamin keselamatannya perampok. Ini gila. Ini cara berpikir aku nggak mungkin seumur hidup aku nggak bakal bisa untuk memahami cara berpikir ini seperti apa. Tapi teman-teman sekalian, nggak selesai sampai di sana. Karena Presiden Prabowo ternyata sudah menyetujui untuk masuk dalam Board of Peace yang dibuat sama Trump. Teman-teman cari sendiri deh tentang Board of Peace. Dan itu menurutku adalah jelas-jelas sebuah penjajahan gaya baru, kesewenang-wenangan, kezoliman yang tanpa nyata. Orang-orang ada yang petantang-petenteng dan merasa bahwa dia adalah pemilik dunianya, admin dunianya lah, kira-kira gitu. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Salam logika. Dulu kita bangga bisa mendirikan negara non-blok. Sekarang bukan non-blok lagi, tapi negara nombok. Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Dunia. Bayar iurannya sangat mahal, tapi damainya di mana? Yang ada saldo negara yang harus berdamai dulu dengan pengeluaran. Lagian gabung dengan Dewan Perdamaian Dunia yang didirikan oleh negara yang suka merecoki negara-negara lain. Apa takut di Venezuela kan kalau nggak ikut gabung? Katanya mau memerdekakan Palestina. Tapi kok bersekutu dengan kekuatan yang justru melindungi penjajahan Palestina? Ini logika baru. Mau memadamkan api, tapi bersekutu dengan tukang korek api. Lebih lucu lagi, ngomongin perdamaian Gaza, tapi tanpa melibatkan Palestina. Ini seperti rapat perceraian tanpa melibatkan orang yang mau cerai. Akhirnya kelihatan kan, bukan strategi global, tapi ambisi tampil global. Bukan diplomasi mendalam, tapi narsisisme internasional. Indonesia tuh bukan butuh panggung, tapi butuh arah. Karena damai bukan soal gabung dewan, tapi soal berpihak dengan benar. Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Terus-menerus mengatakan bahwa kita harus menjamin keamanan Israel. Itu sama aja kayak tadi, orang ngerampok, lalu kemudian kita bilang semua masalah akan selesai kalau andaikan kita bisa menjamin keselamatannya perampok. Ini gila. Ini cara berpikir aku nggak mungkin seumur hidup aku nggak bakal bisa untuk memahami cara berpikir ini seperti apa. Tapi teman-teman sekalian, nggak selesai sampai di sana. Karena Presiden Prabowo ternyata sudah menyetujui untuk masuk dalam Board of Peace yang dibuat sama Trump. Teman-teman cari sendiri deh tentang Board of Peace. Dan itu menurutku adalah jelas-jelas sebuah penjajahan gaya baru, kesewenang-wenangan, kezoliman yang tanpa nyata. Orang-orang ada yang petantang-petenteng dan merasa bahwa dia adalah pemilik dunianya, admin dunianya lah, kira-kira gitu. Lalu dia bisa menentukan apa saja yang mau dia buat, terkhusus untuk Gaza dan Palestina. Nentuin nasib orang lain. Dan presiden kita ikut di dalamnya. Bayar dong. Bayar berapa? 1,6 triliun. Ya mungkin dikit sih dibanding dengan MBG ya. Tapi ya, aku masih nggak bisa comprehend. Di titik mana Board of Peace itu menyediakan solusi bagi orang-orang Palestina? Di mana Board of Peace itu pernah berlaku adil? Apa presiden lupa? Siapa yang nyediain setiap senjata-senjata untuk bombardir saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Siapa yang nyediain legitimasi hukum sehingga PBB itu nggak bisa bergerak? Siapa yang masih menyambut dan bekerja sama serta berdedikasi untuk Israel?
Ya Amerika dan presidennya, yang katanya aturannya juga ditentuin bahwasanya dia yang boleh menentukan semuanya. Kalian boleh berdiskusi, tapi di Board of Peace aku yang tetap menentukan. Kalau aku sudah mau, yang lain nggak boleh. Dan siapa? Tebak yang ada dalam anggota Board of Peace. Tony Blair, Netanyahu. Dipikir coba, apa yang bisa diselesaikan dari sini? Oh, antek-antek asing. Tolol. Sebagai rakyat Indonesia, gue malu dan gue sedih banget negara gue kayak gini. Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto resmi gabung Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump. Dan kalian tahu syarat masuknya apa? Bayar uang pendaftaran 1 miliar dolar Amerika yang mana itu setara dengan 17 triliun rupiah. Dan itu pakai duit negara, yang berarti itu pakai duit rakyat. Dan kalian tahu Dewan Perdamaian Gaza atau yang dikenal dengan Board of Peace ini, di dalamnya ada 2 anggota negara, yaitu Amerika dan Israel, yang mana 2 negara ini yang lagi aktif ngebom dan genosida rakyat Palestina. Terus sekarang tiba-tiba mau jadi agen perdamaian Gaza. Ini Dewan Perdamaian Gaza atau Dewan Pencucian Dosa sih? Sebagai rakyat Indonesia, sumpah gua nggak ikhlas lahir batin duit pajak gua dipakai jadi bagian pembunuhan massal. Dalam sejarah diplomasi modern, belum pernah ada presiden yang senaif ini. Sekarang kita bayangin kembali ke tahun 1947. Belanda ngebom Indonesia dan bunuh rakyat kita. Terus tiba-tiba Amerika bikin Dewan Perdamaian Hindia Belanda. Dan yang diundang cuma Belanda. Indonesia nggak diundang, Soekarno nggak diundang, Hatta nggak diundang. Rakyat Indonesia apalagi nggak dianggap. Terus, kita bakal bilang apa waktu itu? Wah, terima kasih ya atas perdamaiannya. Gitu, enggak kan? Kita pasti bakal bilang, ini adalah sebuah konspirasi kolonial. Dan itu yang sedang terjadi hari ini di Palestina. Ngomongin masa depan Gaza, tapi tanpa satupun perwakilan rakyat Palestina di dalamnya. Ini bukan perdamaian, ini proyek. Ini legitimasi penjajahan gaya baru. Namanya aja diganti jadi New Gaza. Dan yang paling memalukan, Indonesia ikut tanda tangan di situ. Kalau ini namanya diplomasi, maka ini diplomasi paling tolol dalam sejarah Republik Indonesia. Sumpah nggak habis pikir, tolol banget. Selamat ya sudah gabung dengan Amerika dan Israel. Jadinya industri wheel jadinya. Keren banget ya, sudah bayar 16 triliun untuk jadi anggota MLM ya. MLM itu untuk menjajah Palestina dan Gaza. Semua orang mengatakan ini adalah langkah yang baik sekali untuk perdamaian dunia dan juga perdamaian Timur Tengah. Dan Atlantis ikut campur dengan bayar iuran 16 triliun. Ya bodoh sekali menurut saya, karena kan katanya kan anti-Israel. Boykot McD, boykot KFC, boykot Unilever. Jadi anggota dan juga sahabat sama Israel ya, so juga sahabatnya Donald Trump. Tiba-tiba kenapa? Ya ini kan Donald Trump kan punya agenda sendiri dengan Israel. Tentu kita akan mendukung semua program-program Amerika dan Israel untuk perdamaian dan juga pembangunan. Tentu untuk kepentingan si Donald Trump dan Israel. Dan kita cuma jadi kacungnya. Dan kita akan mengikuti ya semua langkah-langkah yang dimau Israel. Jadi kita sekarang sudah resmi jadi bagian dari Israel. Bagus sekali ya. Jadi kalian yang suka boykot KFC McD nggak bisa. Karena justru akan memperkuat kerajaan Israel di seluruh dunia, terutama di Atlantis ini. Ya kenapa? Kenapa oke gas bayar 16 triliun itu? Sebenarnya bukan cuma masalah perdamaian itu ya. Karena menurut saya oke gas itu sedang menyelamatkan mukanya sendiri. Dia tidak mau dicaplok negaranya Atlantis. Dia juga tidak mau diembargo, tidak mau kena sanksi. Jadi dia terpaksa harus mengabdi menjilat ke Donald Trump sama Benjamin Netanyahu ya. Dan ya kita resmi jadi kawan dengan Israel. Jadi kan jauh sekali ya kata dari undang-undang dasar 45 ya dari Soekarno gitu pro Palestina, ujung-ujungnya kita pro Israel, pro Amerika untuk lawan Palestina. Jadi gue mau ketawa atau kentut beda tipis ya, maksud saya. Tapi semua politikus ini hebat sekali ya, kita sekarang bisa berdamai, kita memang jadi pemain internasional. Kagak.
kita kan diseret-seret suruh bayar iuran. Lo pikir Donald Trump itu kan pengusaha? Ya, dia businessman, makanya duitnya itu 16 triliun untuk bangun rumahnya nanti di Gaza. Lo pikir keluarga Donald Trump itu nggak mau bangun rumah, apartemen, penthouse di Gaza? Ya pasti dong. Itu kan semua duit-duit itu untuk bangun rumah untuk mereka dan juga untuk orang Israel terpelintir. Kita cuma disuruh bayar iuran, sama kalau kita beli apartemen uang muka istilahnya. Tapi uang muka dipakai ya sama developer, sama ini. Terus dia bangga sekali, ya bangga loh kita mendapatkan posisi di dunia gitu kan. Padahal bodoh kali. Dan kenapa juga mau bayar 16 triliun supaya nilai tukar dolar itu nggak merosot banget ya. Jadi kepercayaan juga didukung sama Donald Trump. Jadi sebenarnya ini adalah aksi untuk menyelamatkan mukanya sendiri karena takut ya bahwa Atlantis bakal bubar